Ya, shalom. Semuanya baik-baik Pak Bu. Walaupun hujan, cara onsite memenuhi kuota. Tadi ada yang memberikan saran kepada saya, sebab karena jumlah hadir konon katanya tidak boleh lebih dari 300 orang setiap kali pertemuan. Jadi bukan 30% sebenarnya, 300 orang tidak boleh lebih dari 300. Sehingga di ibadah-ibadah yang awal tadi sudah di atas gitu. Jadi kita perlu berdoa untuk yang ibadah jam-jam berikutnya. Mungkin juga sore hari kita bisa split lagi jadi 2 kali ibadah. Pagi 2 kali berarti ada 4 kali ibadah. Kita tahu bahwa hari-hari ini semakin banyak orang merindukan untuk bersekutu secara onsite. Tetapi satu hal yang menghalangi karena kondisi ya masih terstigma, ramai dan sebagainya. Memang ruang kita bisa isi ribuan orang, tapi kita tidak akan penuhi 30%. Kalau 30% mungkin sekitar 500 orang ya. Lain hal kalau nanti pasca, saya kurang jelas pasca bagaimana pengaturannya. Yang terpenting kita semua bersukacita, selalu bersekutu, dapat memuliakan Tuhan. Baik Pak Bu, untuk yang kali pertama datang, selamat datang. Untuk kalian yang pertama hadir di tempat ini, Pak Bu, pastikan tidak langsung balik selepas ibadah. Staf saya akan berikan pembagian visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami ingin bersyafaat jikalau Bapak Ibu membutuhkan syafaat dari kami. Ya, oke, jadi itu saja. Buat Anda yang online, pastikan Anda tidak sendirian bersama keluarga karena kita ada perjamuan kudus. Tuhan memberkati, ya kita akan mulai sharing, saya akan bagikan berkat Tuhan malam ini berkisar tentang doa. Ya, saya tahu bahwa ada begitu banyak orang bertanya sama saya, Pastor bagaimana kami bisa berdoa dan apakah doa kami pasti dijawab? Ya, kalau pertanyaan seperti itu, bagaimana kami berdoa dan apakah doa kami dijawab? Kalau Anda tanya saya bagaimana berdoa, dan tidak ada cara untuk berdoa, yang ada cuma hanya ngomong saja. Hanya tergantung Anda ngomong sama siapa. Kalau Anda ngomong sama Bapak, apakah doanya pasti dijawab? Ya jelas, Bapak akan jawab. Kata jawab bukan berarti memenuhi apa yang kamu mau. Anak saya kalau datang sama saya selalu jawab. Pak saya mau minta ini, ya boleh nanti, akan jawab juga. Artinya jawab selalu tetapi diterimanya sesuai dengan apa yang ada pada Anda. Jadi Pak Bu, yang menentukan sebenarnya kita. Yang menentukan itu saya. Saya yang menentukan diri saya. Bisakah saya, dapatkah saya mengenal apa yang Tuhan mau saya buat? Kalau saya hanya minta sesuai keinginan saya, itu biasanya kecewa. Kenapa? Karena keinginan itu cenderung dipengaruhi oleh 5 indera. 5 indera itu adalah daging kita. Dan kalau 5 indera tidak dipenuhi, pasti kecewa. Tapi kalau saya minta itu karena datang dari Tuhan, berarti dari hati. Walaupun tidak diberi, bukan berarti tidak diberi. Ada waktunya Tuhan. Maka itu ada namanya kronos dan ada namanya kairos. Kronos itu kronologinya bagaimana perjalanan waktu. Kairos itu ada waktunya Tuhan yang dinyatakan. Nah, saya punya kerinduan untuk berbagi. Pagi tadi saya sudah khotbahkan. Hanya mungkin buat sore ini anak-anak muda saya
agak lebih memperdetail karena ada beberapa bahasa-bahasa yang agak sedikit ilmiah ya. Jadi kadang-kala sebagian orang, aduh kok pastor bahasanya tinggi-tinggi kami nggak ngerti ya. Jadi saya menggunakan analogi-analogi yang agak mudah dimengerti berdasarkan pendidikan Anda. Nah, temanya kita tetap tema besar karena lingkup tahun ini adalah melihat keilahian Allah. Selalu pertanyaan kenapa kita harus melihat keilahian Allah. Kata melihat keilahian Allah itu sebagaimana firman Tuhan berkata, hendaklah engkau memperkatakan firman Tuhan. Dalam bahasa asli itu namanya meditate atau meditasi. Kata meditasi itu berarti apa? Kita melihat. Apa yang kamu lihat? Keilahian Allah. Pak Bu, di dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat pasti itu yang kita pikirkan. Maka itu anak-anak muda, hendaklah sering-sering kamu lihat yang baik-baik saja. Alkitab kata lihatlah yang baik-baik. Bacalah yang baik-baik. Kalau Anda suka lihat film-film yang memang tidak pantas Anda lihat, yang akan memberitakan kepada Anda bukan otak, sebenarnya hati Anda. Saya unjuk begini dan begini, ini memang sudah menjadi kebiasaan kita. Belum tentu hati itu sini ya. Tetapi kalau kamu menggunakan otak selalu akan berkata begini, enggak apa-apa. Teman saya juga begitu, dia aja masih sehat-sehat. It's okay. Tapi beda dengan ada kesaksian batin. Batin itu selalu akan menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan norma kehidupan kita. Kalau sudah mengatakan seperti itu hendaknya berhenti. Kalau kita paksakan terus untuk melihat dengan 5 indera ini, suka dan tidak suka, dia akan mempengaruhi hidupmu karena ada energinya. Artinya alam semesta ini isinya energi. Oke? Nah, sering-seringlah bermeditasi. Ya, saya selalu anjurkan kata kita hendaklah satu hari ya, kata Tuhan Yesus begini. Tidak sanggupkah engkau bersamaku berapa? 1 jam saja, nggak lama-lama 1 jam saja. Sebentar loh kalau kita masuk di hadirat Allah 1 jam. Saya kadang-kadang kalau pagi 1 jam kadang lebih ya, itu rasa sebentar aja ya. Karena saya masih punya waktu, harus menyiapkan waktu untuk sharing firman Tuhan, buat perenungan, lalu olahraga. Jadi saya biasanya jam 3:30 ya sudah saya mulai renungan firman, kemudian jam 4 saya mulai meditasi ya, ketemu dengan Tuhan. Kan meeting lah dulu ya. Dulu saya masih di perusahaan kerja, masih salesman ya. Tiap pagi kami ada meeting tuh di kantor ya, ada meeting, habis meeting keluar baru kerja. Dan tiap kali kami meeting selalu dimotivasi sama pimpinan. Kerja kami sepanjang hari hasilnya maksimal. Ketika kami malas untuk meeting ya, tidak dimotivasi ya hasilnya minimal sama aja. Kalau Bapak Ibu menjalani hari-hari hidup ini, kalau tidak suka meeting sama Tuhan, Anda dengan siapa? Karena di dunia itu ada 2, ada Tuhan dan hantu, nggak ada yang tengah-tengah. Han itu nggak ada, kecuali kalau Anda udah married, ya Han, yaitu karena Anda hanya panggil Hani, ya, nggak ada itu Han, oke? Nah, saya menyimpulkan doa itu karena kasih karunia. Ya, doa itu karena kasih karunia. Maka pertanyaan, mengapa kamu berdoa? Ya Tuhan suruh kita berdoa. Marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Tuhan yang suruh, bukan kita yang mau. Artinya kalau kita berdoa, kita menyembah, kita datang kepada Tuhan itu karena Tuhan yang ngundang. Nah kalau Tuhan yang ngundang saja kita tidak mau, lalu gimana gitu loh ya. Untuk apa kita diundang? Untuk apa? Karena Tuhan kata kamu datang kepadaku karena engkau tuh letih lesu. Maksudnya apa? Karena kita hidup ini selalu menggunakan apa? Menggunakan tubuh kita. Ya, tubuh kita kerjanya sebenarnya nggak capek. Tubuh kita bisa letih lesu karena pikirannya yang membuat tubuh kita capek. Menahan pikiran itu berat. Kenapa? Kita bisa berpikir tapi kita nggak melakukan. Kurangnya integritas merusak tubuh kita. Merusak seluruh sel tubuh kita. Coba-coba aja Bapak Ibu seringkali ucapkan sesuatu tapi tidak melakukan. Artinya apa? Kita membebani otak kita dengan energi yang tidak dieksplorasi, tidak digunakan. Istilah air itu masuk ke satu lembah tapi tidak ngalir keluar, itu jadi laut mati. Dan itu akan membahayakan tubuh kita. Maka itu
Alkitab katakan kalau Anda berani berkata harus berani melakukannya. Itulah orang yang integritas. Oke, kita baca aja ayat-ayatnya ya. Yang pertama Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Itu firman Tuhan. Ayat berikutnya 24. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ayat 25 ya, masih ada anak kalimat kakinya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, nah ini dia nih, ya, keren satu ini. Malah dia yang menjadi kata kunci. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang di atas 2 ayat itu janji. Ayat yang ketiga perintah. Adik-adik, kita lebih suka nagih janji ya. Ya Pak ya, kalau dijanjiin tuh ditagih-tagih. Ya, kalau akhir bulan janjinya apa? Gaji ya mau diambil kan, betul nggak? Itu kan janji, perjanjiannya kan digaji. Akhir bulan senang semua, tapi lupa perintah dari pimpinan itu apa. Sebenarnya apa yang dijanjikan oleh pembuat janji kita tidak usah pedulikan. Apalagi Tuhan yang berjanji dia pasti genapi. Ya Pak ya? Yang harus Anda dan saya perhatikan apa? Perintahnya. Itulah sebabnya 2 faktor utama harus kita selalu perhatikan. Faktor God dan faktor manusianya. Kita sedang berurusan dengan siapa? Tuhan. Saya mau ingatkan. Tuhan tidak perlu Anda risaukan. Kalau saja kita merisaukan Tuhan, lalu kepada siapa kita berharap? Jangan seperti satu sikap perilaku yang diperlihatkan oleh Hawa. Godaan setan berkata bahwa Allah takut kamu sama seperti dia. Dipercaya pula. Anda bayangkan kalau kita sudah meragukan Allah, lalu kepada siapa kita percaya? Dan bisingnya selalu ada suara mengganggu kita supaya mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus. Itu yang disebut dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu ketika engkau disuruh ke A tapi engkau lari ke B. Nah itu dosa. Ya kira-kira seperti itu. Nah kita mulai. Saya akan pakai ayat ini untuk menjadi kalimat kunci. Alkitab berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan, asal tidak bimbang hatinya. Bahasa Tionghoa bilang apa? Cinsim, cungsim, hatinya tidak bimbang. Lurus. Ya, cengsim, bukan, ini congsim. Jadi ciasim. Hati yang lurus. Tetapi percaya saja cukup. Ada 2 tuh, percaya dan hati itu ya. Hati yang tulus, hati yang teguh, hati yang tepat, baru boleh percaya. Kalau hanya percaya saja tidak memiliki hati, ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena Tuhan selain butuh kepercayaan kita, juga butuh apa? Hati kita. Boleh bilang sama sampingnya, ya Tuhan butuh hati kamu loh. Kalau saya tanya kalau tanya Anda percaya nggak? Banyak orang percaya. Di mana-mana saya tanya selalu orang percaya. Persoalannya Tuhan tidak hanya lihat kepercayaan kamu, tapi lihat hati kamu. Lalu bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Percaya, maksudnya apa? Percayalah kepada perkataanmu. Percayalah dengan apa yang engkau sudah janjikan.
Jikalau engkau lakukan pasti akan terjadi. Seperti itu kata Alkitab. Nah, saya katakan itu namanya apa? Karena kasih karunia. Tuhan loh yang memberikan janji kepada kita. Minta saja apa saja akan kuberikan. Gunung saja aku pindahkan, kamu bisa pindahkan loh ya. Yang suruh siapa? Tuhan kan, betul enggak? Pak Bu, adik-adik, kalau Tuhan ngomong, ya kira-kira kalau Tuhan ngomong itu tepat enggak? Pasti enggak? Pasti. Kalau Tuhan saja kalau ngomongnya tidak pasti, lalu kepada siapa kita percaya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan berbicara, walaupun bicaranya 2000 tahun yang lalu, dan apa yang dibicarakan Tuhan tidak akan pernah keluar dan kembali sia-sia. Dan dia akan mengerjakan apa yang dikerjakan. Ada 2 firman Tuhan yang saya memberikan sebagai referensi. Yang pertama, tahu Alkitab bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Samayim dan bumi, itu yang kita pijak ini. Tapi bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita menutupi samudra raya ya, Kejadian pasal pertama ya. Lalu ayat kedua katakan dan roh Allah melayang-layang di mana? Di permukaan air ya. Tadi menutupi samudra raya, kemudian roh Allah melayang-layang di mana? Di samudra raya. Lalu samudra rayanya apa? Ada air. Apa itu air? Air itu namanya energi. Energi apa? Air dalam bahasa asli itu hidrogen. Ya, proton daripada energi kehidupan. Kalau Anda hafal di IPA, ya, di sini Anda bisa tahu, ya, hidrogen. Nah, roh Allah melayang-layang. Kalau bahasa saya begini, energi apa? Keilahian Allah beserta energi kehidupan. Oke, ngerti ya? Seirama. Pernah dengar khotbah saya bahwa semesta alam ini ada 3 hal yang Anda mesti perhatikan. Pertama, ya saya gunakan, itu ilahi, lalu hukum dan energi. Kenapa ada hukum? Hukum inilah yang mengatur energi bertransformasi sesuai dengan kontemporer kondensasinya. Seperti Anda dan saya, itu asalnya dari energi karena terjadilah pembentukan. Oleh karena apa? Ada firman, maka kita terbentuk jadi manusia. Adam berkata apa? Allah berkata, dari debu dan tanah itu energi. Debu dan tanah itu adalah energi yang terikat, terbeku, maka jadilah materi. Benda atau massa, kalau Anda tahu massa yaitu debu dan tanah. Dari debu dan tanah keluarlah namanya uap dan ada debu. Kemudian diambil lalu difirmankan, jadilah manusia. Setelah itu masih firman enggak Tuhan? Enggak, tetapi energi ilahi tetap bekerja. Kalau enggak bekerja enggak ada kita, ya. Jadi Tuhan tidak berfirman langsung menciptakan kita. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Setelah itu beregenerasi. Coba kalau Tuhan lupa. Setelah diciptakan Adam dan Hawa, jadilah engkau kekal selamanya. Maka kita tidak ada. Firman mana yang mengatakannya supaya kita ada? Coba berpikir sejenak. Mana? Beranak dan cucu. Kalau saja Tuhan salah ya, tanda kutip ya. Beranaklah, ya dia beranak terus, gak ada kita itu. Dia beranak terus saja, anak-anaknya Adam gitu. Selesai generasi Adam selesai. Beranak dan cucu, artinya apa? Allah itu tepat beranak dan cucu. Ya kalau ada yang berkata Allah melanggar ya hukum katanya. Enggak, Allah enggak bilang kamu beranak banyak-banyak. Ya walaupun hukum pemerintah 2 atau 3 ya. Tapi Allah juga tidak mengatakan berapa. Setelah beranak kalau di tempat kita ya kondisi negara kita kalau 2 saja ya udah cucu gitu loh ya. Nah Allah berfirman, artinya Allah berpikir di tengah energi terbentuklah manusia. Sesuai dengan ayat ini juga. Yesus juga berfirman, kalau engkau percaya kau bisa pindahkan gunung. Artinya Pak Bu, alam semesta energi
tersedia. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Walaupun itu belum kamu lihat, tapi dalam alam semesta sudah tersedia. Paham? Nah, doa kita mesti paham satu ini dulu. Jadi kalau engkau ingin sesuatu, pertanyaannya sudah tersedia belum? Kalau engkau belum yakin, jangan berdoa dulu. Doa itu kan bukan moga-moga, doa itu kepastian. Anda mesti kenal Allahmu, maka dikatakan ginosko. Kenali Allahmu bahwa Allah pernah berjanji. Kalau Allah pernah berjanji oleh kasih karunia, saya pasti bisa dapat. Boleh kamu minta. Paham ya? Kenapa? Walaupun kita minta barang yang mudah, tetapi ucapan kita bersinergi dengan firman Allah, dia akan mengkonduksi ya, atau menstimulasi energi yang ada di alam semesta bertransformasi sesuai dengan permintaan Anda. Contoh satu lagi, saya perjelas lagi. Sekali waktu Tuhan Yesus minta murid-muridnya pulang. Di tengah malam mereka mengalami badai. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Baca ayat itu di dalam Matius pasal 14 kan. Dia 28, mereka ketakutan tuh. Wih, hantu. Dia lihat Tuhan Yesus jalan di atas air apa? Dia bilang hantu. Biasalah kalau kita lihat hal-hal yang di luar logika, ya, itu kan keluar dari dari fisika kan. Wah, hantu itu. Ya, biasalah. Tuhan bilang bukan, itu aku. Lalu ada satu muridnya, siapa namanya? Petrus. Kalau memang engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Maksudnya apa? Karena manusia berjalan di atas air nggak ada firmannya. Coba terjun, tenggelam. Itu hukum alam. Nggak salah. Tapi karena dia perlu untuk lepas dari hukum alam, maka dia perlu firmannya. Tuhan Yesus bilang, turun. Nah, karena ada firman, maka energi alam semesta mendukung siapa? Mendukung Petrus. Dan dia berjalan di atas air nggak? Berjalan itu. Itu melawan hukum alam kan? Kenapa? Karena alam mendukung firman Tuhan. Karena ada firmannya. Dan itu biasanya disebut mujizat. Ya nggak mungkin dong tiap hari kita berjalan di atas air kan. Akhirnya dan kita berpikir bagaimana supaya kita tetap bisa di atas air. Kita gunakan logika kita. Maka bersama saya cari ombak di laut. Bukan ya. Bersama dengan perahu kita bisa main ombak di laut. Betul? Begitu kan? Nah, karena kita gunakan logika, kita tidak usah jalan di atas air itu. Tapi saya hanya mau ingatkan kepada kita, bila mana ada firman mengatakan kepada kita, itu sebuah perjanjian. Namanya apa? Kasih karunia. Jadi boleh kita minta kalau ada firmannya. Nah, bagaimana sikap hidup kita? Itulah sebabnya Pak, Bu, adik-adikku, jangan malas baca kitab. Kalau kamu baca kitab, kamu sedang menginstalasi, sedang mengenal perjanjian Tuhan. Jangan nanti tunggu ada masalah, baru googlean. Apa ya ayat yang cocok dengan saya. Itu udah salah. Jikalau kita sering kali baca firman Tuhan siang dan malam, maka ketika kita menghadapi sesuatu, Roh Tuhan itu yang akan mendukung kita untuk buat sesuatu. Tetapi ingat, kasih karunia bukan berarti kita pasif loh ya. Kasih karunia ya, aktif usaha ya, mengusahakan rancangan Tuhan atas kita. Kalau Tuhan sudah berkata bahwa minta saja maka akan kuberi, berarti itu kan rancangan Tuhan. Gak boleh biarkan. Minta ganteng boleh. Minta sehat boleh. Minta kaya boleh nggak? Boleh. Atau jangan minta orang miskin aja. Tuhan biar saya kaya dia miskin. Nah itu nggak boleh tuh. Ya, Anda sudah melakukan sebuah kejahatan. Nah, apa yang harus kita usahakan? Saya gunakan dua istilah di sini. Yang pertama itu namanya metamind. Ya. Kalau Alkitab bilang metanoia, artinya pikiran yang diubahkan, sesuatu yang Anda tidak tahu tapi firman Tuhan yang mengajar, itu namanya metanoia.
Tapi kalau metamind itu ada istilah metafisika. Ya, ada satu pikiran yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, itu namanya metamind. Dalam bahasa biasanya disebut pikiran supranatural. Berpikirlah sesuatu yang memang kamu belum pernah kepikir. Lalu gimana caranya? Caranya sederhana, nanti saya akan gambarkan. Yang kedua namanya mindfulness. Mindfulness itu apa? Kita harus mengerti bahwa setiap waktu apa yang terjadi itu bukan namanya kebetulan. Jangan kita tolak. Biasanya kalau diberkati, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau lagi sakiti apa? Nanti awas lo. Nah, itu orang yang tidak mindfulness. Orang seperti itu enggak mendapatkan tempat di hadirat Tuhan. Nah, kita lihat namanya apa? Karena kasih karunia. Oke, dua hal ini saya selesaikan malam ini ya. Metamind apa? Kita lihat ayatnya 24. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikannya. Dan kata metamind yang pertama saya mengistilahkan iman yang murni. Kalau ada kata iman yang murni, ada iman yang palsu enggak? Iman yang murni, imannya berdasarkan firman Tuhan. Jangan kata orang. Ayub pernah berkata begini, dulu kata orang maka aku beriman, kira-kira seperti itu ya bahasa saya. Akibatnya apa? Akibatnya kita tahu, Alkitab mencatat bagaimana kehidupan Ayub. Tetapi dia kata, sekarang mataku melihat, maka kehidupannya diubahkan. Nah, itulah iman yang murni. Iman yang murni itu gimana? Nah, Alkitab katakan minta. Situ kan apa? Mintalah. Anda mau minta apa? Minta mobil, minta aja. Minta apa? Minta rumah, minta aja. Minta sehat, minta aja. Minta sembuh, minta aja. Minta apa lagi? Minta jodoh, minta aja. Kenapa? Karena Tuhan bilang minta kok. Tapi jangan sekedar minta. Apa arti kata minta? Minta itu sebenarnya saya menggunakan gini. Minta pengertian saya itu adalah memfokuskan kita. Gini, menurut para ahli ya, para ahli mengatakan begini. Bahwa manusia hidup kecenderungannya dikendalikan 95% pikiran bawah sadar. Betul ya? 95% manusia hidupnya dikendalikan pikiran bawah sadar. Satu. Dan yang kedua, pikiran manusia 64% itu liar. Tahu liar ya? Anda lagi duduk begini dengan saya khotbah, belum tentu Anda fokus loh. Kelihatin saya tapi pikiran gak tahu kemana-mana, itu namanya liar. Makan sama, bawa mobil sama. Para ahli mengatakan 64% itu liar. Bayangkan ya, konklusi 64% kepada 95% artinya 64% mempunyai kontribusi kehidupan 95% Anda bawah sadar. Bayangkan 95% bawah sadar tetapi supportnya 64% liar. Kira-kira hidup kita gimana? Liar kan? Maka tidak heran kita lakukan sesuatu yang salah, kita tidak menyadari kesalahan. Karena liar, kita nggak tahu. Merasa benar-benar aja. Akibatnya kita tidak menjadi manusia yang produktif. Manusia yang jadi pecundang. Padahal Allah ciptakan kita menjadi manusia yang dahsyat. Otak kita aja 86 miliar neuron. Itu luar biasa Pak, Bu. Adik-adik ingat. Jadi sayangi diri kamu. Kita di atas semuanya. Dunia ini kita yang nentukan. Tuhan sudah kasih mandat kepada kita. Itulah sebabnya kita mesti apa? Minta. Kata minta itu artinya kita menstigma. Ya. Nah, kan minta adalah imajinasi kan? Jadi gini. Imajinasi itu kita menggambarkan. Jadi kalau kamu saja minta, ya, artinya kita memperkatakan. Oke, sekarang kita dalam kondisi pikiran kita flat, liar nih. Anda enggak tahu nih, pikir kemana-mana. Saya coba mau memberikan sebuah contoh untuk Anda bisa fokus. Saya bilang begini,
Pulau Bali. Nah, apa ada di pikiran Anda? Begitu saya ngomong Pulau Bali, tiba-tiba otak semua tiung, pikiran ke Pulau Bali kan? Nah, ketika Anda ke Pulau Bali, maka Anda baru fokus, belum lihat. Maka imajinasikan. Bagaimana imajinasi? Yaitu percaya. Ya, imajinasi itu gini, ada dua. Imajinasi itu adalah pikirkan. Udah kamu pikirkan, kamu renungkan, kamu bisa melihat Pulau Bali itu. Pulau Bali masih di sana, belum ke sini. Nah, untuk dia bisa ke sini namanya apa? Percaya. Nah, percaya itu namanya apa? Kontemplasi. Kontemplasi itu gimana? Kita menarik energinya ke dalam diri kita. Jadi Pulau Bali, saya contoh ya, Pulau Bali yang ada di Pulau Bali sana, walaupun jauh, tapi ketika kita pikirkan, kita mulai merasakan, kata merasa apa? Pulau Bali yang ada di sana sudah pindah ke dalam benak hati kita. Karena kita ini anak Allah, ada energi ilahi. Energi ilahi itu bagaikan apa? Bagaikan matahari yang sedang menyinari pepohonan. Pernah ya di pelajaran fisika ya, ekosistem tumbuh-tumbuhan ngerti? Matahari menyinari pohon terjadi apa? Terjadi bertransformasi karena apa? Karena sinar matahari menyebabkan fotosintesis. Akibatnya pohon itu terjadilah sebuah proses. Proses dari air, tanah masuk ke pohon, kemudian karbon dioksida yang terbang di mana-mana ada di pohon itu, terjadilah sebuah proses, lalu hasilnya apa? Oksigen dan glukose. Glukose untuk siapa? Untuk pohonnya sendiri. Oksigennya untuk kehidupan. Sama Pak Bu. Kalau kita melihat Pulau Bali, ketika ilahi alam berproses, maka akan menjadi dua hal, kasih dan karunia. Kasih itu menguatkan kita, karunia untuk kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang kita impikan. Bukan kita doa langsung turun dari surga, langit gitu, enggak begitu. Kita pandai untuk berkreasi, maka itu perlu namanya mimpi. Itu yang pertama namanya apa? Metamind. Nah, itulah yang saya sebut pikiran supranatural. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini mindfulness. Itu bicara hati. Tadi itu bicara jiwa. Sekarang bicara hati. Ayat ini nih. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya apa? Dan yang kedua itu perkenanan ilahi. Pak, Bu, Dek, kalau kita berdoa pastikan kita dikenan oleh Tuhan. Kalau kita nggak dikenan sama Tuhan, permohonan kita dicuri sama orang. Ada begitu banyak orang berdoa. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya butuh mobil. Tapi dia tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan kasih gak barangnya? Janji Tuhan pasti akan keluar surga, gak pernah. Ya, gak pernah nahan. Kalau itu sudah ada di alam semesta. Cuman begitu jadi mobilnya atau permintaan kamu gak datang kepada kamu, datangnya ke BLKI. Tahu kan BLKI? Ya 9B. Ya, siap dia karena hatinya siap. Maka lari sana. Semakin Anda banyak berdoa, Anda tidak berkenan, semua lari ke sana nanti. Ya. Itu pengertian saya. Maksud saya kalau kita berdoa siapkan juga wadahnya. Itu hati kita. Hati kita yang dikenan. Bagaimana dikenan? Nah ini ada dua nih. Menyatu dalam kebenaran ilahi. Ya, jadi Pak Bu, keilahian itu bukanlah kita hafal dan jadi pengetahuan. Tapi merupakan bagian dari kehidupan yang disaksikan. Perkataan kita, tindakan kita yang harus dilihat oleh orang. Dan yang kedua, berdamai dengan kehidupan alam. Tahu apa arti kata berdamai kehidupan? Bukankah hubungan sesama kita bagian dari alam? Kakak adik, suami istri, orang tua, mertua, apalagi
yang tua-tua, penatua. Kalau kita punya hati, punya kebencian satu sama lain, mengakibatkan sikap dan perilaku kita yang dikatakan tidak harmoni. Maka Allah juga tidak akan menerima kita. Alam semesta tidak akan mendukung kita. Dan hati kita perlu dibersihkan. Supaya apa? Alam semesta mendukung kita. Karena segala sesuatu yang Tuhan janjikan sudah tersedia di mana? Di alam semesta. Jika jiwa kita dibenarkan, maka hati kita siap untuk menampung. Tangan kita bisa bekerja, hasilnya kita akan mengalaminya. Tuhan berkati. Haleluya.